sayangnya kawan-kawan sekalian, ketika kita belajar, ya, ternyata kita itu menurut UNESCO, ya, ketika kita belajar, ketika kita sekolah itu adalah hanya untuk tahu, learning to know. Kemudian yang kedua, ya, kalau learning to know, ya, belajar untuk tahu itu adalah mengaktifkan dan mendominasi IQ. Kemudian learning to do, orang belajar itu adalah untuk berbuat, untuk melakukan. Kalau learning to know, begini contohnya, ya, sholat 5 waktu hukumnya apa? Hukumnya wajib, maka itu artinya tahu. Ya, kalau sudah tahu mestinya apa? Learning to do, orang belajar itu harus melakukan. Nah, gitu ya. Jadi belajar itu hasilnya harus melakukan. Kalau sudah tahu hukumnya sholat 5 waktu itu adalah wajib, maka mestinya dia harus melakukan sholat 5 waktu. Apalagi yang ketiga, ya, learning to be. Jadi orang belajar itu harus menjadi apa? Ya, membiasakan gitu, menjadikan perbuatannya itu menjadi biasa. Yang tadi dimulai dari tahu hukum sholat 5 waktu bahwa wajib, dia melakukan, kemudian dia membiasakan, dan yang terakhir adalah belajar untuk hidup bersama. Ya, apa maksudnya? Apa yang telah dia lakukan dan dia biasakan itu diajarkan kepada orang lain. Ya, ini. Nah, teman-teman sekalian, learning to know dan learning to do ini, ya, kalau tujuan belajar itu hanya untuk tahu dan untuk melakukan, maka ini akan hilang, digerus oleh perkembangan zaman, ya, oleh teknologi. Tetapi yang kedua ini, learning to be dan learning to live together, ini tidak akan hilang, ya, dia akan terus ada, dan inilah yang disebut dengan karakter itu. Ya, nah, karakter yang dimiliki oleh para CEO, para chief official itu, ya, orang-orang sukses di dunia itu, mereka, ya, bukan hanya diketahui, dilakukan, tetapi mereka selalu membiasakan dan diajarkan kepada orang lain. Nah, kalau teman-teman belajar tujuannya hanya untuk learning to know, maka dia akan hilang. Ya, kalau teman-teman kemudian belajar sekolah itu hanya untuk learning to do, maka dia juga akan hilang. Tetapi kalau kita sekolah, kita cari ilmu, kita belajar itu untuk dijadikan kebiasaan yang baik, maka dia akan menjadi sebuah karakter. Dia akan menjadi sebuah nilai-nilai yang tak terkalahkan, dan peradaban besar itu dimulai dari sini. Ya. Nah, karakter itu apa sebenarnya? Ya. Karakter para CEO dunia itu tidak tiba-tiba kemudian menjadi besar. Ya, awalnya memang sudah ada, ya, sudah built-in. Kemudian mereka membesarkannya, mereka melatihnya. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari merubah mindset. Ya, dimulai dari merubah mindset, dari cara pandangnya. Nah, itu contohnya bagaimana? Ya, contohnya, ya, misal sholat, ya, sholat 5 waktu. Oh, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya, itu bukan cuma kewajiban, tetapi itu adalah kebutuhan. Nah, ini namanya mindset. Kemudian kalau udah mindsetnya berubah, maka dia akan menjadi ucapan. Nah, benar teman-teman, sholat itu bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tetapi dia menjadi kebutuhan bagi kita. Maka kita harus melakukannya. Nah, ini level yang ketiga adalah melakukan, to do. Ya, melakukan. Kalau sudah melakukan bagaimana? Dibiasakan, dilakukan terus menerus, ya. Ini
Kalau udah dilakukan terus-menerus, maka dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan dia akan menjadi karakter. Jadi karakter itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang. Perbuatan yang diulang-ulang itu adalah karakter. Nah ini ya. Dan karakter ini akan membantu kepada terwujudnya tujuan hidup kita. Ya, kalau teman-teman ingin menjadi polisi misal, ya, maka teman-teman harus dimulai dari mindsetnya. Bagaimana cara untuk menjadi polisi? Belajar, latihan. Kemudian selalu diucapkan, pokoknya saya harus. Ya, kemudian dilakukan, dibiasakan latihannya. Kemudian itu menjadi kebiasaan. Ya, akhirnya tujuannya pun tercapai. Nah, ini teman-teman. Inilah kalau kemudian teman-teman itu ya melakukan ini semua tahapannya, dimulai dari mindset, ucapan sampai kepada terbentuknya karakter dan terwujudnya tujuan ini, maka saya yakin ya kita akan menjadi orang-orang yang berhasil.